Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Pada video edisi kali ini, kita akan membahas mengenai menara destilasi. Dan topiknya adalah terkait dengan distil. Oke, let's go. Nah, sekarang kita bisa memperbaiki perhitungan kita kalau kita menggunakan model yang lebih baik. Nah, dalam hal ini kita akan bisa menggunakan distil. Distil merupakan perbaikan dari model DISWU, sehingga hasilnya akan lebih baik, tapi dia masih terbatas untuk penggunaan dengan simbol kolom, atau hanya ada satu produk distilat dan satu produk bottom. Kalau umpan boleh lebih dari satu ya, tetapi nanti akan digabung sebagai umpan yang satu. Kalau umpannya tidak boleh digabung, maka kita tidak bisa menggunakan distil, kita harus menggunakan red frag. Nah, distil dikembangkan dengan gaya atau disebut approximate group. Ini dikembangkan atau diajukan oleh Mister. Ya, ini bahwa kolom kalau dalam DISWU itu didekati dengan satu nilai relatif volatility yang tetap, yang sama, maka sekarang di sini enggak. Kolom akan dipecah menjadi 5 bagian yang berbeda. Ya, ini ada bagian kondenser, bagian feed tray, bagian reboiler, kemudian bagian rektifikasi, dan bagian stripping. Nah, pada tiap seksi akan dihitung faktor absorpsi AIC yang didefinisikan oleh LI dibagi dengan KIC dikalikan VI, di mana I-nya menunjukkan tray, C-nya menunjukkan komponen. Jadi di sini metode ini akan memecah menara destilasi menjadi 5 kolom, 5 bagian ya, yang memiliki faktor absorpsi yang berbeda. Selanjutnya nanti akan dipecahkan persamaan nonlinear yang terbentuk, sehingga penyelesaiannya ini akan jauh lebih lama dibandingkan DISWU, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan yang model terakhir nanti, red frag. Nah, kapan kita sebaiknya menggunakan distil? Nah, secara prinsip distil menghasilkan perhitungan yang lebih baik dibandingkan DISWU. Tetapi perhitungannya akan lebih berat dibandingkan DISWU. Tetapi masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan red frag. Nah, kita disarankan menggunakan distil kalau kita punya simulasi yang berat, yakni banyak looping. Kalau simulasinya berat, karena harus menyelesaikan masalah konvergensi dari stream, nanti kita akan bahas di belakang, simulasi flowsheet kita menjadi berat dengan banyaknya looping. Nah, kalau kita memasang red frag, maka perhitungannya akan menjadi berkali-kali lebih berat. Hitungannya betul-betul berat. Nah, kita disarankan jangan menggunakan red frag kalau banyak looping di dalam flowsheet, gunakan saja distil. Nah, tetapi nanti akan ada suatu kondisi di mana mau tidak mau kita harus menggunakan red frag. Oke. Nah, untuk spesifikasi ini praktis. Kalau kita lihat sekarang dia berkebalikan dengan apa? Dengan DISWU ya. Jadi sekarang ketika memasang distil kita justru harus sudah tahu jumlah state, tahu reflux ratio, tahu D per F ratio. Serta sudah barang tentu kondisi operasi dan masalah parameter konvergensi. Nah, kalau saudara ingat tadi pertama kali bahwa
mode perhitungan destilasi ada dua, yang satu desain, yang satu simulasi atau rating. Kalau di SWU, kita menghitung jumlah state, menghitung posisi feed state, sehingga kita sesungguhnya pada kondisi desain. Nah, di sini sesungguhnya kondisinya bukan desain, tetapi simulasi, karena alatnya sudah ada. Alatnya sudah ada, D per F sudah ditentukan. Maka nanti distil akan menghitung komposisi dari produk. Dan di spesifikasi yang bisa kita berikan, jumlah state, feed state, reflux ratio, dan D per F ratio. Nah, sekarang kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita langsung menggunakan distil untuk memperoleh kemurnian tertentu. Di distil kita hanya diberi pilihan spesifikasi ini. Sedangkan kemurnian atau komposisi produk itu terhitung. Jadi kalau kita menginginkan produk tertentu dengan langsung menggunakan distil, maka saudara akan sangat kesulitan ya. Karena apa? Harus menebak 4 nilai yang berbeda. Jumlah state ditebak, feed state ditebak, reflux ratio ditebak, D per F ditebak. Kemudian nanti simulasi dapat hasil. Bagaimana komposisinya? Oh, enggak sesuai dengan yang saya minta. Nah, saudara harus menebak 4 variabel ini. Ya, itu tentu saja sesuatu yang sangat menyulitkan ya. Nah, kita bisa memanfaatkan keberadaan DISWU. Jadi kita pasang DISWU, kemudian kita tebak recovery, nanti akan diperoleh jumlah state, feed state, reflux ratio, dan D per F ratio. Nah, itulah kemudian kita pasang di distil. Sehingga nanti akan memperoleh komposisi yang kita inginkan. Kalau komposisinya belum sesuai dengan yang kita inginkan, nah kita rubah-rubah recovery-nya, kemudian hasil hitungan dari DISWU kita transfer ke distil. Nah, jadi dua metode ini sebetulnya apa? Saling melengkapi. Ini hasil perhitungan dari distil, dia akan menghitung terkait dengan duty. Bahkan kita lihat ini dengan umpan yang sama kita memasang DISWU, kemudian kita juga bisa memasang distil ya. Nah, angka inilah yang kita ambil dari DISWU. Nah, ini angka-angka yang kita ambil. Jumlah state-nya 8,2, maka kita ambil 9. Feed state-nya 5,5, maka kita ambil 6. Kemudian reflux ratio-nya sama. Kemudian D per F kita ambil nilai yang sama. Nah, dari sini kemudian kita bisa memperoleh tadi perhitungan komposisi. Sekarang akan kita lihat di distilnya. Nah, ini hasil dari distil. Nah, sekarang kita bisa membandingkan antara DISWU dan distil. Hasilnya boleh dikatakan sangat dekat, sangat mirip. Di sini 0,093, di sini 0,094, di sini 0,833, di sini 876, 0,074, di sini 0,03. Kemudian bottomnya, komponen yang utama 407, di sini 415, 494, di sini 493, 0,084, di sini 0,084. Jadi boleh dikatakan hasilnya mirip. Jadi untuk sistem ideal yang kita punya, sebetulnya saudara bekerja dengan DISWU itu sudah memadai. Dengan perhitungan yang sangat cepat,
tapi hasilnya akan sudah sangat baik untuk sistem yang ideal. Nah, bagaimana untuk sistem non ideal? Untuk sistem yang sangat non ideal, nanti hasilnya akan sangat berbeda. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, mengingat waktunya sudah habis. Demikian tadi, sahabat DTK, pembahasan kita mengenai distil. Pada video berikutnya, kita akan membahas menara destilasi yang paling komprehensif, yakni Radfract. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.